menulis itu memang proses yang paling, kalau dalam bahasa itu yang paling tinggi. Karena kita pertama itu mendengar, kalau dalam teori bahasa kita mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca, baru terakhir menulis. Dan menulis itu termasuk ke dalam productive skill dalam bahasa. Saya pernah dengar ya, kalau kita mau memproduksi satu buku itu kita harus membaca 100 buku. Jadi kalau saya mengutip dari Prof. Ngaindo Naim ya, syaratnya cuma 5, menulislah, dan menulislah. Jadi nggak usah kebanyakan teori, praktis, langsung nulis aja. Oke, selamat siang pemirsa Radar Blitar TV. Kembali bertemu dengan saya Maladi Usman dalam sebuah podcast. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan seorang perempuan istimewa, wanita istimewa gitu ya. Beliau ini punya profesi yang mungkin masih jarang ya. Masih jarang. Selain ibu rumah tangga, beliau juga dosen pengajar di salah satu universitas di Kota Blitar ya. Dan juga beliau punya profesi sebagai penulis. Oke, kita kenalkan langsung Mbak Eka Zahra Puspita Dewi ya. Baik, selamat siang Mas Adi. Siap. Ya. Biasa dipanggil siapa Bu? Kalau Mbak? Mbak boleh aja ya. Siap. Saya biasa dipanggil Zahra. Oh, Mbak Zahra. Ya. Oke. Zahra karena lebih terlihat seperti penulis atau apa? Mungkin karena artinya ya Pak ya. Oke, siap. Iya, oke, baik. Zahra. Oke Mbak, bisa diceritakan mungkin apa namanya? Sudah berapa lama bergelut dengan dunia tulis menulis? Oke. Mungkin seperti itu. Baik. Awalnya. Oke, Mas Adi, sebenarnya saya belajar menulis itu sejak tahun 2018. Jadi cukup lama ya. Itu ketika saya masih duduk di bangku S2, ya. Kemudian, S2. Iya masih S2, mungkin masih 1 tahun, semester 2. Semester 1 atau 2 gitu ya. Jadi di situ kemudian mengenal dengan teman-teman yang menurut saya mereka itu smart gitu ya, Mas ya. Ternyata mereka itu menulis karena mengikuti dari dosen kami yang juga beliau juga penulis, produktif sekali bukunya. Dan ketika itu saya ingat sekali ucapan dari Mbak Najwa Shihab ya. Jadi pilihlah satu buku, kemudian dan nanti di situ kamu akan jatuh cinta. Jadi kamu jatuh cinta kepada membaca. Jadi kita harus menemukan buku itu yang mana? Nah, pada saat itu 2018 itu saya sudah menemukan buku karya dosen saya sendiri, Prof. Naim, itu judulnya The Power of Writing. Ya, dari situ saya itu kalau biasa dari dulu kan sudah cinta ya dengan menulis, juga sudah suka, belum sampai di tahap cinta. Kalau cinta kan atas ya. Sudah suka, kemudian di situ ternyata dari teorinya Prof. Naim itu lebih ke praktis. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih pemula, masih salah, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu terus nulis. Produktif, karena jam terbang itu akan mempengaruhi kualitas. Jadi kesalahan nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi ini kayak membuka peluang bahwa semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Kalau untuk yang lain mungkin tidak semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya Pak ya, untuk bidang yang lain gitu. Tapi di menulis itu ternyata semua orang itu bisa gitu. Jadi cukup lama ya kalau dihitung dari sekarang ya 2018. Begitu Mas Adi mungkin. Artinya semua orang bisa menjadi penulis. Betul sekali. Dari buku itu. Tapi banyak orang juga mengeluh, kok susah banget ya menulis. Kira-kira mungkin seperti apa mungkin perjalanan waktu Mbak Zahra ya, mulai proses mungkin sehingga mungkin sudah ada berapa buku yang di. Betul sekali. Saya tidak heran ya dengan menulis itu memang proses yang paling, kalau dalam bahasa itu yang paling tinggi. Karena kita pertama itu mendengar, kalau dalam teori bahasa kita mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca, baru terakhir menulis. Dan menulis itu termasuk ke dalam productive skill dalam bahasa. Productive skill itu berarti kita menghasilkan sesuatu. Berarti sebelum menghasilkan
tuh ada input yang masuk di kita terlebih dahulu. Inputnya proses yang awal-awal tadi ya, betul. 3 tahapan itu ya. Inputnya bisa dari membaca yang termasuk ke dalam receptive skill ya dalam bahasa ya. Kemudian ada juga satu lagi dari mendengar. Nah, menulis itu memang tahapnya yang paling susah ya kalau dari bahasa. Betul, levelnya udah paling tinggi. Betul sekali. Jadi tidak heran ya Mas Adi ya kalau misalnya banyak yang bilang kalau menulis itu sulit gitu ya. Oke, tapi begini Mas, dari pengalaman saya ya, karena dari awal itu sudah diajari untuk jangan takut. Fear-nya tuh udah dihilangin, fearless. Jadi kita harus yang pertama kali ya, hilangin rasa takutnya itu. Takut kalau nanti tulisanku jelek. Takut kalau tiba-tiba tiba-tiba banyak salahnya. Jadi dulu saya dapat dari beliau, dari Prof. Naim itu menyampaikan kita nulis satu paragraf gitu ya, terus ditulis, terus dibaca ulang, pasti dihapus semua itu satu paragraf itu ya, itu langsung habis semuanya jadinya, terus lagi ditulis lagi, hilang semuanya lagi, dihapusnya jelek banget sih dihapus lagi gitu ya. Oke, tidak seperti itu, jadi kita ada rest dulu, jadi menulisnya mungkin sekitar kita sudah menulis 1 atau 2 paragraf atau 3 paragraf gitu ya Mas ya. Kita rest dulu 10 menit, kita tinggalkan itu dulu. Jangan langsung diedit. Oh gitu. Iya, kita tinggalkan dulu. Jadi prosesnya kita buat berapa tulisan berapa paragraf. Betul sekali Mas Adi. Terus jadi kita nggak boleh ngedit dulu, ngecek dulu, nggak boleh. Jadi nanti harus dulu ada proses jedanya untuk istirahat gitu ya. Iya betul Mas. Apa fungsinya istirahat? Oke, itu untuk menenangkan otak ya mungkin ya. Dari tadi proses kan kita menulis tegang gitu ya. Benar. Terus kita self editingnya tuh nggak bisa langsung, jadi harus ada jedanya terlebih dahulu. Mungkin kita bisa beraktivitas, lihat pemandangan di luar atau mungkin membaca lagi gitu bisa juga Mas. Berarti sama mungkin kayak modelnya kita harus relaksasi otak gitu ya. Iya, arahnya ke situ. Jadi itu nanti tulisannya itu nggak akan langsung dihapus. Nah, ketika kita sudah jeda selama mungkin 10 menit, 15 menit itu ya Mas ya. Ketika kita menulis lagi, ngecek lagi, oh ada typo di bagian ini, oh alurnya ini masih belum tepat, oh ini kok begini, harusnya nggak seperti ini idenya, begitu. Jadi kalau dari sepanjang pengalaman saya dan karena tidak takut itu ya Mas ya, akhirnya terbitlah catatan-catatan sederhana, karena beliau selalu menyampaikan buat catatan sederhana. Nggak usah yang muluk-muluk. Orang-orang kan berteori, banyak teori, tapi karyamu mana gitu kan. Karyamu nggak ada, kamu cuma kebanyakan teori. Sedangkan menulis itu adalah tentang praktek. Tentang praktek. Karena di situ ada produk di situ. Menulis itu harus ada produknya. Jadi harus jam terbangnya yang tinggi gitu. Harus banyak prakteknya ya. Terus melakukan menulis gitu ya. Mas. Karena apa namanya? Saya juga membaca berapa teori. Kita juga harus banyak membaca sebagai referensi, Mbak ya. Tapi ketika mungkin ya banyak referensi yang sudah kita punya, terus kita mau menulisnya itu kok susah banget. Biasanya teman-teman penulis pemula itu Mbak ya. Apa itu juga sempat rasakan juga Mbak ya? Pernah rasakan juga ya? Kalau untuk kesulitan seperti itu sebenarnya dari membaca itu ya Mas ya. Dari membaca itu sebenarnya muncul ide baru sebenarnya. Karena di situ kayak memancing gitu ya. Oh iya, dari sepanjang, karena memori kita dari pengetahuan kita terdahulu, terus ditambah pengetahuan baru, kemudian diasimilasikan dan jadi itu termindset kemudian ditulis dalam bentuk tulisan. Karena menulis itu kan memang proses berpikir ya. Pikiran kita tuh kadang tuh abstrak ya. Dengan menulis tuh tertata. Jadi mikir. Oke. Jadi seperti itu Mas Adi. Terus apa namanya? Terus setelah proses yang untuk memulai hilangkan rasa takut, terus menulis. Betul. Mungkin kemudian pada Mbak, kemudian level berikutnya itu idenya. Ini yang kadang apa sih yang harus saya tulis? Betul sekali. Baik Mas Adi, saya pernah dengar ya, kalau kita mau memproduksi satu buku itu kita harus membaca 100 buku. Jadi kalau itu pernah ada statement seperti itu. Jadi kalau mau bikin satu paragraf itu berarti harus baca banyak paragraf terlebih dahulu. Karena di situ nanti kalau misal stagnan di ide ya, kita stagnan di ide dan itu
biasa, itu adalah hambatan yang biasa dihadapi oleh para penulis. Dan bagaimana caranya mengatasi hambatan itu, kan nggak mungkin kalau kita cuma diem aja. Kalau diem aja nggak jadi tulisannya itu nanti ya Mas ya. Jadi cara mengatasi hambatannya itu ya cari inspirasi, cari ide baru. Inspirasi bisa kita dapatkan dari banyak hal. Kalau sekarang kita ada sosial media, mungkin dari feeds yang muncul di sosial media itu bisa menjadi inspirasi. Atau dari dawuh-dawuhnya tokoh-tokoh kayak gitu, itu juga bisa. Kan biasanya tokoh-tokoh itu juga statementnya itu berdasarkan mungkin dari kitab-kitab, mungkin dari buku-buku yang dulu atau apa gitu ya. Kitab klasik. Betul, kitab-kitab klasik kayak gitu. Itu juga bisa menjadi sumber ide. Ya, atau dari podcast gitu ya. Mungkin seperti kita sekarang ini mungkin bisa jadi contoh sumber inspirasi dari teman-teman menulis pemula gitu sih Mas kalau menurut saya. Artinya kita nulis yang sederhana dulu ya. Betul, yang simple, yang menurut kita paling kita mungkin tema-tema yang paling kita sukai gitu. Betul. Ya. Arahnya ke situ. Terus apa namanya? Pengaruh nggak proses untuk menulis, mulai menulis, terus kemudian menggali ide dengan apa namanya, banyak kumpul diskusi sama teman-teman komunitas misalnya. Itu pengaruh sekali ya Mas ya. Kalau dengan teman-teman gitu ya, misalnya kita ketemu satu komunitas, di situ biasanya kita sumbang si ide. Kita mau bahas tema apa gitu contohnya. Saya lupa Mas, kalau menulis tuh ada beberapa genre ya, ada beberapa genre di situ. Kalau di akademik, saya kan juga profesinya sebagai akademisi. Di situ sangat berbeda tulisan ilmiah dengan tulisan populer. Nah, tapi kalau bisa sih kita bisa keduanya di akademisi ya Mas ya, bukan menuntut di profesi yang lain. Kalau di akademisi untuk yang non fiksi itu wajib ikuti aturan. Itu nggak bisa diganggu gugat ya Mas ya. Kan mungkin kayak misalnya contoh jurnal artikel ilmiah itu ya seperti itu, tulisannya baku. Harus menggunakan kalimat-kalimat yang baku, dan biasanya kita harus banyak baca jurnal juga kalau mau nulis jurnal. Tapi kalau untuk nulis populer berarti ya kita harus banyak baca-baca buku populer kayak gitu. Atau bukan hanya buku populer, buku yang lain bisa menjadi sumber inspirasi. Dan orang itu punya style atau gaya menulisnya sendiri-sendiri Mas. Kalau kita tahu ya itu ya pasti. Ada yang mungkin nulis jurnal jago. Betul. Tapi ketika dikasih fiksi gitu ya agak gagap. Agak gagap. Iya, biasanya seperti itu. Dan sebaliknya juga ada. Gitu Mas Adi mungkin. Siap. Dan ini Mbak Zahra sudah berapa buku ini dari tahun 2018 sejak mulai proses itu? Kalau untuk buku solo masih 2 Mas ya. Ini ada rencana untuk buku referensi bahasa Inggris, jadi saya mau ngarah ke keilmuan saya di bahasa Inggris. Buku akademik ya. Betul, di buku akademik. Kemudian kalau untuk antologinya saya lupa. Mungkin saking setiap bulan tuh kita nerbitin antologi Mas di satu komunitas. Gitu. Sedangkan di komunitas sahabat pena kita itu kan nasional. Kita punya cabang di Tulungagung. Nah itu juga publish juga antologi di sana. Tapi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Proses membuat buku tuh apakah pengaruh juga Mbak ya sama apa namanya? Mungkin proses berkreasi teman-teman untuk produktif menulis apa memang tuntutannya harus buku gitu ya? Biar kita semangat nulis terus. Menarik sekali ya Mas pertanyaannya. Itu nanti mungkin teman-teman juga pasti akan bertanya, ini aku udah nulis, ini mau ditaruh di mana gitu ya Mas ya. Kalau sekarang ini kita bisa sederhana saja dulu ya Mas ya. Kita bisa kalau bisa sih ikut komunitas. Karena di situ kita akan ketemu dengan orang-orang yang mensupport. Nah, kalau ada orang yang support atau mungkin kasih komentar, wah luar biasa bagus, itu udah menjadi semangat gitu Mas. Oh, tulisan saya terbaca. Oh, tulisan saya dibaca gitu ya. Itu akan jadi semangat bagi penulis pemula yang mungkin moodnya masih naik turun ya, fluktuatif. Jadi kalau untuk yang penulis sudah ahli tuh nggak butuh itu ya, sudah gitu. Butuh mood ya. Nggak butuh, sudah tahu trafiknya tuh sudah paham gitu ya. Saya jam sekian wajib ini gitu, udah tahu. Tapi kalau untuk penulis pemula seperti saya juga termasuk pemula ya Mas ya. Itu juga kita bisa memanfaatkan media sosial atau menambah relasi dari orang-orang yang bergelut di bidang itu, dan itu akan membangkitkan semangat gitu Mas. Karena sebelum saya ikut komunitas, sebelum saya kenal dengan rekan-rekan itu,
kurang semangat gitu kalau menurut saya. Ini mau dibawa kemana gitu. Kalau kemarin kita berbasis blog. Oh, wadahnya gitu ya. Betul. Apa namanya? Gimana ya? Tempatnya kita untuk naruh tulisan betul, gitu ya. Betul, iya. Ada bisa pakai blog atau mungkin dari sosial media kayak gitu. Atau apa itu namanya itu? Kayak Mbak Kalis itu yang di post, saya lupa namanya ya, Gen Z banget ya namanya itu, di post di tulisannya sedikit-sedikit terus di slide lagi ada tulisan lagi itu. Oh, gitu. Saya lupa namanya itu Mas. Iya itu. Mbak Zahra, kalau tadi seputar menulis ya, dunia menulis, tipsnya seperti apa kita bisa terus menjaga semangat untuk menulis. Mungkin ada pertanyaan yang dari sisi lainnya, Mbak. Karena menulis kan butuh konsentrasi. Betul. Harus tenang, biasanya seperti itu, harus tenang dan ya jaga lingkungan agar bisa konsentrasi. Sementara Mbak Zahra kan sebagai ibu rumah tangga dan juga malah seorang dosen, seorang pengajar gitu. Gimana Mbak bagi waktunya, apa enggak malam tetap jaga semangat nulisnya? Oke Mas Adi, luar biasa pertanyaannya ya Mas ya. Sejujurnya setelah menjadi ibu itu banyak sekali hal yang masih saya pelajari ya Mas ya. Karena waktu yang tadinya punya saya sepenuhnya itu sudah bukan lagi punya saya. Udah punyanya suami, udah punyanya anak gitu ya. Jadi bagi waktunya. Betul. Belum lagi kerjaan gitu ya. Pekerjaan rumah atau pekerjaan dari kantor gitu. Nah, oke. Untuk bagi waktunya kalau menulis itu biasanya saya saya pernah di fase ketika nggak menulis tuh galau Mas. Galau. Jadi nggak menulis tuh malah pusing gitu. Karena menulis malah galau. Bener. Berarti udah jadi apa? sudah kayak habit berarti Mbak ya. Sudah. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Overthinking gitu Mas. Karena saya pernah membaca ternyata menulis itu termasuk dalam self healing. Jadi mindset kita yang sebelumnya itu ruwet gitu ya istilahnya. Kemudian kita jabarkan benang yang tadinya ruwet itu dengan menulis tuh dia jadi terurai satu persatu kayak gitu. Jadi misal ada problem gitu malah biasanya saya tuangkan lewat tulisan dan tiba-tiba itu dapat solusi sendiri gitu, ngasih solusi sendiri gitu. Itu ada salah satu tips agar mengusir stres dan depresi. Nggak OVT ya Mas ya, nggak overthinking. Jadi langsung nulis sembarang nulis gitu ya. Betul. Dan ternyata memang dari penelitian tuh bisa Mas, self healing yang masuk di situ. Jadi biasanya pas malam setelah si kecil tidur, saya nyempatkan di situ untuk mungkin releasing stress ya. Pertama itu. Tapi kalau untuk tulisan-tulisan yang memang saya fokus dan berharap ini nanti jadi produknya dengan baik, itu memang saya mengkhususkan waktu. Jadi si kecil mungkin saya titipkan sementara, kemudian saya kasih deadline due time gitu. Misalnya dari jam 1 sampai jam 3 saya nggak boleh pegang sosial media, saya nggak boleh ke distract. Jam 1 siang apa? Siang misalnya ya, ketika masih free gitu. Atau biasanya pagi sih Mas, setelah adzan subuh gitu. Setelah adzan subuh? Iya, setelah sholat maksudnya ya Mas ya, bukan adzan subuh. Lebih tenang atau? Betul, lebih tenang. Karena kan masih belum ada hiruk pikuk ya di situ. Dan kalau saya sebenarnya lebih tenang ketika nulis itu ada white noise. Jadi mungkin suara debur ombak kayak gitu, itu bisa menenangkan gitu, calming gitu kayak gitu. Lagu menenangkan. Betul, atau hujan, dry hujan. Berarti Mbak Zahra masih menulisnya butuh tempat yang tenang. Betul. Kan ada juga di fase mungkin yang karena mungkin kebutuhan deadline kayak kita di jurnalis kebutuhan deadline, jadi dalam waktu kondisi apapun sehingar-bingar apapun kita tetap harus nulis. Betul. Survive ya Mas ya jadinya ya. Iya, ini luar biasa dari teman-teman jurnalis itu loh, luar biasanya itu dari kamu. Walaupun nanti mungkin ya beda sih ya, berita mungkin jenisnya tulisannya mungkin beda. Genrenya beda. Tapi ya proses nulis ya tetap. Iya, luar biasa. Itu aplaus buat teman-teman jurnalis itu ya. Terima kasih. Iya, itu Mas. Memang butuh waktu sendiri memang kalau butuh waktu sendiri. Iya, memang dikhususkan gitu Mas. Di deadline gitu. Ketika ini menulis sudah menjadi kebiasaan, ini suami nggak cemburu Mbak? Oke.
Ini pertanyaannya asik sekali. Cemburu karena profesi pekerjaan menulisnya, sama cemburu nanti loh Kak ditulis nih kok ada yang tentang cowok-cowok tentang lelaki. Oke, baik. Ini luar biasa Mas Adi. Oke, saya izin jawab ya Mas ya. Untungnya ketika sebelum nikah dulu, saya sudah mengatakan ke beliau, saya jatuh cinta sama buku. Jadi tolong jangan pisahkan itu dengan saya. Karena saya tuh ya membaca ya nulis itu. Jadi tolong jangan pisahkan saya dari itu. Kalau nggak gitu saya stres. Jangan mau saya stres atau enggak gitu. Opsinya seperti itu. Iya. Kalau anunya kadar cintanya ke buku atau suami yang lebih besar? Oke. Itu pertanyaannya agak tricky ya kan saya rasa ya. Oke. Kita tidak bisa membandingkan ya Mas ya. That's not apple to apple kalau menurut saya. Jadi tetap ya nomor satu tetap suami, keluarga. Cuma di sisi yang lain ini juga bagian dari saya gitu untuk buku bagian menulis. Dari sehari-hari. Betul. Saya ngejar di dosen tuh karena dosen itu kan memang wajib tridharma ya Mas ya. Tridharma perguruan tinggi itu ada penelitian, ada pengabdian, ada pengajaran. Yang itu yang menurut saya this is me gitu, this is my passion gitu. Passion saya di sini karena harus berkutat dengan buku, harus berkutat dengan banyak orang gitu, bersosialisasi, kemudian pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Arahnya juga ke situ, masuk ke passion mungkin Mas ya. Oke, kayak gitu sih Mas Adi mungkin. Mbak Zahra ngajar di mana ya Mbak? Oke, saya ngajar di Universitas Madani Indonesia di Blitar. Di kota? Di kota Blitar, betul. Universitas Madani Indonesia. Kayaknya baru Mbak ya? Betul sekali, umurnya masih 1 tahun ini. 1 tahun. Iya, umur kampusnya masih gitu. 1 tahun. Siap. Iya, angkatan ternyata kedua. Ada kampus beda di kota. Iya, ada kampus baru yang baru. Dan Mbak Zahra sebagai ketua prodi, kepala prodi apa istilahnya? Iya, saya kepala prodi bahasa Korea. Kepala prodi Hanyong ngasih. Dia jangan nikah. Nah, ini yang ingin belajar bahasa Korea, mau ke Korea bisa nih belajar. Tentu saja bisa. Kepala prodi ya, nah masih usianya sangat muda sekali udah jadi kepala prodi nih. Saya masih muda ya Mas. Dibandingkan dengan saya loh Mbak. Baik. Saya sudah ngecek tadi masih muatuh dengan saya. Tapi saya dari dulu jurnalis, saya gak ada naik-naiknya. Kamu itu luar biasa ya dengan ini. Ya masih belajar Mas, kebetulan aja dapat kesempatan itu. Semua orang sebenarnya punya kesempatannya sama, mungkin duluan aja gitu saya. Gitu ya. Pas ada peluang dikejar dengan niat dapat gitu ya. Betul, mungkin teman-teman yang lain punya kesempatan yang sama juga atau bahkan lebih nanti ya di usia yang sama gitu. Oke. Balik lagi ke terkait buku Mbak. Mbak Zahra, apa namanya? Mungkin biasanya penulis itu punya target. Ini tahun ini saya akan buat berapa buku. Kalau Mbak Zahra sendiri gimana targetnya? Karena ini saya masih ke karir ya Mas ya, arahnya ke karir. Di kampus gitu ya? Karir di kampus, jadi saya bukunya lebih ke akademik dulu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau akan meluncurkan buku akademik. Bahasa Inggris ya, tentang bahasa Inggris referensi. Iya. Jadi sabar dulu ya yang mau nunggu buku umumnya ya. Iya. Oh iya, apa namanya? Tadi lupa. Biasanya kalau nulis itu genre apa Mbak? Mungkin jenisnya mungkin terkait motivasi. Kalau saya lihat ini kayak motivasi. Betul, ya. Iya, motivasi. Lebih ke psikologisnya ya, gitu ya. Sebenarnya itu lebih ke apa ya? Itu nasihat buat saya sendiri sih sebenarnya Mas. Dan siapa tahu ternyata nasihatnya itu juga bisa dipakai buat orang lain gitu. Kan saya biasanya di WA itu memang agak panjang gitu ya. Sebentar. Di WA itu saya manfaatkan sosial media WhatsApp itu untuk biasanya nulis 1 atau 2 paragraf gitu. Di kolom yang kecil itu ya saya nulis 1 atau 2 paragraf. Dan itu kadang di WA grup? Bukan, di story. Oh di story. Gitu. Dan itu biasanya dapat
kayak apa ya, kayak apresiasi dari teman-teman gitu. Mbak terima kasih ya udah nyantet ini, Mbak terima kasih kayak ini masuk banget di saya gitu, kadang gitu dari teman-teman. Quote harian. Betul. Gitu ya. Dari proses segala macam ngatur waktu segala macam tadi dengan keluarga, anak, suami dan buku ya Mbak. Iya Mas Adi, betul. Tapi tetap ada target Mbak ya. Oh ya. Akan suatu waktu ketika ada waktu yang luang, sudah nggak disibukkan dengan karir mungkin ya, akan tetap nulis buku yang umum gitu ya. Sebenarnya kalau menulis buku umum itu karena memang saya suka gitu ya Mas ya. Jadi nggak ada deadline, nggak ada ini, enggak. Cuma kalau free ya saya nulis. Mungkin sehari bisa nulis banyak paragraf ya, atau mungkin tidak sama sekali karena kesibukan gitu ya, karena di situ memang tidak ada target kalau untuk buku umum. Tapi beda lagi dengan yang ada deadline-nya kayak gitu Mas. Yang akademik gitu ya. Betul. Ditunggu kampus gitu. Iya kan biasanya kalau di dosen itu ada pelaporan BKD. Apa namanya? Oh ya Mbak Zahra, apa namanya? Iya, ini genrenya kan lebih ke motivasi. Betul. Bagaimana biar nggak galau di kehidupan sehari-hari, biar nggak stres. Nasihat. Tapi biasanya untuk referensi kayak mungkin yang fiksi baca nggak? Baca juga fiksi, ya, mungkin kayak novel, mungkin. Saya suka sekali, betul sekali. Novel, cerpen, terus kemudian ya dua itu ya, novel, cerpen itu ya. Iya puisi. Saya paling suka di Lestari. Iya, karya-karyanya Mbak Di Lestari. Yang paling menang di saya itu Aroma Karsa. Nah di situ contohnya itu. Ya, terus juga mungkin novel-novel yang lain itu kayak Pram. Ya itu kayaknya iya masih masuk di kita. Kemudian mungkin novel-novel dari yang lagi booming gitu ya, terus di reviewnya bagus gitu, saya penasaran pengen baca juga. Karena kalau kita non fiksi terus itu juga bakal capek ya Pak otaknya, kanan kirinya harus diseimbangin. Kalau fiksi itu nanti maksudnya kan di kanan ya. Betul ya Pak ya? Ya benar. Biar tetap happy gitu. Biar proses santai. Nulis santai. Betul. Karena kalau mungkin terus kan kita sudah nulis dengan berpikir yang luar biasa, tapi ya mungkin lebih ke sastranya mungkin agak rileks. Lebih bener. Kalau bacanya rileks Mas, tapi kalau nulisnya kayaknya butuh proses yang nggak rileks ya. karena ada proses kreatifnya kayak jenengan ahlinya lah kalau itu. Ya enggak juga. Iya, jenengan ahlinya. Tapi ya kita tunggu bukunya Mbak Zahra yang mungkin yang fiksi, mungkin yang novel, Insyaallah. Cerpen, antologi. Segera Mas. Mungkin apa namanya? Mungkin yang terakhir mungkin ada pesan kepada teman-teman muda yang pingin jadi penulis misalnya Mbak ya, yang pengen jadi penulis, merasa kesulitan, mungkin seperti apa Mbak? Oke Mas Adi, baik. Pesan saya buat teman-teman semuanya, kalau mau nulis, syaratnya saya mengutip dari Prof. Ngaindo Naim ya, syaratnya cuma 5, menulislah, dan menulislah. Jadi nggak usah kebanyakan teori, praktis, langsung nulis aja. Gitu aja mungkin Mas Adi ya. Oke, terima kasih atas waktu dan sharingnya Mbak Zahra. Sama-sama Mas Adi. Tentang menulis, bahwa menulis itu sebenarnya tinggal nulis. Bener, ya. Banyak teori, tulis aja apa yang praktek kita senangi, ya. Udah praktek gitu aja. Praktekin ya. Oke. Gitu. Siap. Oke, begitu. Para pemirsa Radar Better TV, podcast dengan Mbak Zahra, seorang penulis. Semoga kita juga yang masih pingin, teman-teman muda yang pingin menulis tapi masih kesulitan, tetap mengikuti podcast kita.